وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, khususnya para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni umroh dan haji di bawah pengelolaan Travel Mumtaz Indonesia ataupun Nasratul Ummah, di mana saja Anda berada. Juga para pendengar beberapa radio lain dan pemirsa TV manapun yang ikut gabung, dan juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kitab Ad-Da'u wad-Dawa susunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita sedang membicarakan beberapa dampak buruk dari dosa. Salah satu di antara dampak buruk dari dosa adalah dosa itu menjadi sumber kehinaan. Maknanya pelaku dosa, pelaku maksiat akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kemuliaan dan kehinaan itu di tangan Allah. Allah lah yang membuat seseorang menjadi hina atau menjadi mulia. Wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Engkau memuliakan siapa saja engkau kehendaki untuk engkau muliakan. Dan engkau menghinakan orang-orang yang engkau kehendaki untuk engkau hinakan. Dalam doa kunut witir, ada satu kalimat yang kita baca, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, dan seterusnya sampai pada kalimat bahwa Allah Azza wa Jalla akan memuliakan orang-orang yang bermualah dengan Allah dan menghinakan orang-orang yang memusuhinya. Jadi yang membuat orang-orang itu menjadi mulia atau menjadi hina adalah Allah. Nah, kemuliaan di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an." Siapa yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu semuanya milik Allah. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Milik Allah lah kemuliaan itu, dan milik Rasulnya, dan juga milik seluruh orang-orang yang beriman. Siapa yang akan Allah muliakan? Adalah orang-orang yang mentaatinya. Beriman, beramal soleh, beribadah, meningkatkan kualitas takwa, makin iman, makin bagus amal soleh, makin takwa, makin mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Makanya orang-orang yang Allah muliakan adalah orang-orang yang loyalitasnya tinggi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, Innallaha yarfa'u qawman bihadzal kitab wa yadha'u bihi akharin. Sungguhnya Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Quran ini. Al-Quran ini dipelajari, diyakini, dibenarkan, difahami, diamalkan, diaplikasikan, dan didakwahkan, diperjuangkan, maka Allah muliakan dia. Wa yadha'u bihi akharin. Dan Allah menghinakan kaum yang lain yang merendahkan Al-Quran. Karena kemuliaan itu dihasilkan dari ketaatan,
dari iman, dari takwa, dari amal soleh, maka sebaliknya kemaksiatan menjadi sumber kehinaan. Kemaksiatan itu menjadi penyebab dari terhinanya seseorang. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa minha annal maksiyata turithu dhulla wala budda. Fa innal izza kullal izz fi ta'atillah. Di antara dampak buruk dari dosa adalah bahwa sesungguhnya kemaksiatan mewariskan kehinaan. Dan ini pasti, mau tidak mau. Karena kemuliaan yang hakiki dengan sesungguh-sungguhnya kemuliaan hanya berada dalam ketaatan kepada Allah. Siapa yang mentaati Allah, dia akan mulia. Sebaliknya siapa yang mendurhakainya, bermaksiat kepadanya, dia akan hina. Allah menghinakannya, sebagaimana Allah memuliakan orang-orang yang taat. Surah Fatir ayat 10 tadi menyatakan man kana yuridul izza falillahil izzatu jami'an. Siapa orang yang menginginkan kemuliaan, maka sesungguhnya kemuliaan ini seluruhnya milik Allah. Makna dari ayat ini falyatlubha bi ta'atillah fa innahu la yajiduha illa fi ta'atih. Maknanya adalah cari kemuliaan itu dalam ketaatan kepada Allah. Karena tidak mungkin seseorang menemukan kemuliaan kecuali di dalam ketaatan kepada Allah. Siapa yang taat, pasti Allah muliakan. Siapa yang maksiat, pasti Allah hinakan. Oleh karena itu di antara doa kaum salaf adalah, bagus doa ini kita hafalkan, kita baca. Mereka berdoa, Allahumma a'izzani bi ta'atik wa la tudhillani bi maksiatik. Ya Allah, muliakan aku dengan ketaatan kepadamu. Dan jangan engkau hinakan aku dengan kemaksiatan kepadamu. Maknanya adalah taatkan aku, beri hidayah kepadaku untuk taat sehingga engkau memuliakanku karena ketaatan tersebut. Dan jangan engkau sesatkan sehingga aku bermaksiat karena kemaksiatan mengakibatkan engkau akan menghinakanku. Allahumma izzani bi ta'atik wa la tudhillani bi maksiatik. Ya Allah, muliakan aku dengan ketaatan kepadamu dan jangan engkau hinakan aku dengan bermaksiat kepadamu. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, innahum wa in taqtaqat bihil bighal au baghal wa hamlajat bihim al-baradin inna dhullal ma'siyati yufariqu qulubahum. Aballahu illa ayudhilla man asah. Kata Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya mereka itu para pelaku kemaksiatan. Sekalipun kuda-kuda mereka itu suaranya menimbulkan, hentakan kaki kuda mereka itu menimbulkan bunyi yang dahsyat, berdentum. Dan kuda-kuda mereka itu berlari sangat kencang. Hebat mereka di medan perang. Tapi hinanya kemaksiatan tidak pernah terlepas berpisah dari hati-hati mereka. Allah enggan berbuat apapun kecuali Allah hanya akan menghinakan orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Jadi skill kita di dalam aspek duniawi yang hebat, yang dahsyat, jago perang, atau di dalam kehidupan sekarang umpamanya menguasai sains atau teknologi IT, menguasai dunia maya, bisa terbang ke sana kemari, menyelinap ke sana kemari di dunia maya. Skillnya di bidang itu luar biasa.
Tapi hinanya kemaksiatan tidak akan pernah lepas dari mereka selama mereka durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala membuat sebait syair. Dalam syairnya itu beliau menyatakan, Ra'aitu dhunuba tumitul qulub, wa qad yurithu dhulla idmanuha. Wa tarku dhunub hayatul qulub, wa khairun li nafsika isyanuha. Wa hal afsadad dina illa al-muluk, wa akhbaru su'in wa ruhbanuha. Jadi apa bait pertamanya berakhiran ba, qulub, muluk, gitu ya. Yang kedua ha, idmanuha, isyanuha, ruhbanuha. Ra'aitu dzunub tumitul qulub. Aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati. Wa qad yurithu dhulla idmanuha. Membiasakan, melakukan kemaksiatan terus-menerus, mewariskan kehinaan. Wa turku dzunub hayatul qulub. Sedangkan meninggalkan dosa itulah kehidupan bagi hati. Kalau dosa ditinggalkan, otomatis dia tobat, istighfar, melakukan ibadah, amal soleh dan kebaikan. Itu yang membuat hati kita hidup. Wa khairun li nafsika isyanuha. Maka lebih baik bagi kalian kalau kalian mendurhakai kemaksiatan. Mendurhakai kemaksiatan artinya tidak mengikuti kemaksiatan itu. Wa hal afsadad din illal muluk wa ahbarus su wa ruhbanuha. Tidak ada yang bisa menghancurkan agama ini kecuali tiga. Pertama al-muluk. Al-muluk itu para raja, para penguasa. Dengan kekuasaannya, dengan aturan undang-undang yang dibikinnya, itu bisa dikondisikan sehingga menghancurkan agama ini. Pelarangan jilbab bagi para wanita, pelarangan cingkrang dan jenggot bagi kaum laki-laki, ya. Pelarangan umpamanya menuliskan bendera la ilaha illallah dimanapun, menghapus simbol-simbol Islam. Apabila enggak, ya ada sanksi pidana, ya. Ulama-ulamanya dikriminalisasi, ya, dan seterusnya. Ini yang pertama, wa hal afsadad din illal muluk wa ahbarus su'i wa ruhbanuha. Yang kedua adalah ahbar su'. Ahbar su' itu artinya ulama-ulamanya yang jahat. Ulama-ulamanya yang buruk. Waruhbanuha dan rahib-rahib, ahli-ahli ibadah. Rahib ahli ibadah ada yang buruk, ada. Buruk apanya? Buruk perilakunya, karakteristiknya. Menukar agama untuk kepentingan dunia, dan ini banyak. Ini sebait syair yang dikemukakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Yang salah satu isinya menyatakan bahwa dosa itu sumber kehinaan. Kemaksiatan menyebabkan terhinakannya si pelaku kemaksiatan tersebut. Berdasarkan hal itulah maka raihlah kemuliaan dengan cara ketaatan. Melakukan ibadah, amal soleh, kebaikan, meningkatkan takwa. Karena kadar kemuliaan seseorang sangat bergantung pada kadar ketakwaannya. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sebaliknya orang yang paling hina di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling durhaka. Kedurhakaan melahirkan kehinaan. Selain kemaksiatan menjadi sumber kehinaan, kemaksiatan juga merusak akal. Kemaksiatan juga merusak kecerdasan.
baik akalnya itu menjadi tumpul, hafalannya juga menjadi buruk dan jelek. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wa minha annal ma'asi tufsidul aqal, fa inna lil aqli nuran, wal ma'siyatu tudfi'u nural aqal wala budda, wa idza tufi'u nuruh dha'ufa wa naqasa. Di antara dampak buruk dari kemaksiatan adalah, qala ba'du salaf, telah berkata sekelompok ulama salaf, ma asallaha ahadun hatta yaghiba aqluh. Tidaklah seseorang bermaksiat kepada Allah sehingga akalnya itu hilang. Akalnya itu hilang, seolah-olah akalnya ini enggak berfungsi. Kenapa? Ya, sudah kita jelaskan perbandingan dunia dan akhirat. Dunia mah hanya sebentar. Alam kubur jauh lebih lama. Alam akhirat nggak ada ujungnya. Nikmat di dunia ini semua hanya beberapa menit. Seluruh jenis kenikmatan apapun di dunia hanya singkat. Makan itu sangat enak bila lapar. Ketika lapar makan, nikmatnya itu cuma sepiring yang pertama. Habis satu piring, nambah piring kedua, nikmat senikmat yang pertama? Enggak. Berkurang. Nambah lagi piring ketiga. Sudah penuh ini perut. Nggak nikmat lagi. Nambah piring keempat, muntah dia. Nggak nikmat lagi. Minum juga hanya nikmat ketika haus, lelah. Dan itu hanya tegukan pertama, kedua, gelas pertama. Ingin nambah lagi, gelas kedua, kurang nikmatnya. Nambah lagi, bunghak. Bunghak itu nggak ada terjemahannya. Baik dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Indonesia. Penuh. Sudah nggak ingin. Dipaksa minum bisa muntah. Tidur itu nikmat kalau lagi lelah dan ngantuk. Kalau coba seharian tidur, pusing kepala kita. Begitulah seluruh kenikmatan di dunia. Singkat, hanya beberapa menit. Walaupun memang nanti kalau lapar lagi, nikmat lagi. Tapi itu hanya seumur hidup. Yang usianya hanya puluhan tahun. Setelah itu mati. Nah, alam kubur kehidupannya jauh lebih lama. Nasib kita di alam kubur tergantung amal kita di dunia. Sampai kiamat, setelah kiamat kita pergi ke alam akhirat itu selama-lama. Itu kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Sungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Makanya orang yang menggunakan akalnya akan lebih mengejar kehidupan bahagia di alam kubur dan di akhirat. Walaupun harus mengorbankan dunianya. Makanya orang yang menghabiskan seluruh cita-cita dan potensi untuk dunia yang sementara dengan mengabaikan kehidupan akhirat, orang itu nggak menggunakan akalnya. Nggak punya akal, nggak punya otak. Berkata Imam Ibn Qayyim, wa hadza zahirun fa innahu law hadarahu aqluhu لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه وملائكته شهود عليه ناظرون إليه ووعد القرآن ينهاه ووعد الإيمان ينهاه ووعد الموت ينهاه ووعد النار ينهاه والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعف ما يحصل له من السرور واللذة بها فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم. Ini adalah sesuatu yang jelas dan gamblang. Seandainya akalnya berfungsi, digunakan normal, pasti dia akan menghindari maksiat.
Bagaimana tidak, hidupnya itu berada dalam genggaman tangan Allah. Dikuasai oleh Allah. Selalu diawasi, diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia hidup di negeri yang Allah buat. Sementara para malaikat menyaksikan dan melihat, bahkan mencatat. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, ada dua malaikat yang selalu mendampingi dia di kanan dan di kiri. Tak ada satupun kata yang terucap dari mulut. Kecuali di sampingnya itu ada raqib dan atid, siap mencatatkan apa yang keluar dari mulut dan apa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya. Kanan kiri ada malaikat pencatat. Depan belakang ada malaikat penjaga. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga. Di depannya dan di belakangnya yang menjaga dia atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Lihat, Allah selalu melihat, mengawasi. Kanan kiri ada malaikat raqib dan atid. Depan belakang ada malaikat hafadzah atau malaikat penjaga. Ada juga malaikat qarin. Ma minkum min ahadin illa wukila ilaihi. Malaikat qarinu minal malaikah wa qarinu minal jin. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus kepada orang itu satu qarin dari malaikat dan satu qarin dari bangsa jin. Belum lagi kita berdoa atau berzikir dengan zikir tertentu yang menyebabkan Allah mengirim malaikat untuk menjaga lagi. Coba bayangkan. Orang berakal meyakini, mengetahui hal itu. Allah mengawasi, malaikat sekelilingnya melihat. Sementara ada peringatan Al-Quran yang melarang kita bermaksiat. Iman kita melarang kita bermaksiat. Kematian melarang kita dari maksiat. Neraka juga mengancam kita dari bermaksiat. Dan dengan maksiat banyak sekali keuntungan-keuntungan dunia dan akhirat yang hilang. Kelezatan dalam beribadah. Semangat dan nikmatnya beramal soleh dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hilang dengan dosa dan maksiat. Makanya jangan heran kalau dengan dosa dan maksiat menjadi enggan melakukan ibadah dan amal soleh. Karena apa? Semangatnya mengendur, melemah, bahkan hilang. Lebih semangat kepada dosa dan maksiat yang lain. Maka apakah orang yang berakal dengan akal yang sehat dan selamat akan lebih mengemukakan dunia fana dan hina daripada kemuliaan akhirat dan amal soleh? Enggak. Itu yang pertama. Maksiat mengakibatkan akal ini rusak sehingga tidak bisa berpikir secara rasional, secara realistis. Coba bayangkan umpamanya. Ini ada makanan enak. Enak, lezat. Murah meriah. Tapi mengandung isi kandungan yang menyebabkan kita nggak bisa lagi makan makanan yang lebih enak, yang lebih sehat. Umpamanya daging, kambing atau apapun ya. Umpamanya durian, simontong. Simontong merek bukan? Bukan ya, jenisnya. Yang apabila dimakan ya harum, ya manisnya itu nyelekit sampai ke hati. Kebayang-kebayang umpamanya ya. Dan makanan-makanan enak lain dan juga bergizi. Itu nggak boleh lagi dimakan. Hanya karena makan yang tadi. Makanan yang tadi umpamanya apa? Bala-bala, gorengan. Enak sih, murah meriah. 1.000 di Selat Saum 500 itu. Ada yang 1.000 tergantung ukuran. Enak.
Akibatnya apa? Kolesterol naik, tensi naik, kadar gula naik. Setelah semuanya naik, kata dokter, Afwan, nggak boleh makan kambing, terutama yang masih hidup. Satenya, gulainya, tongsengnya, nggak boleh. Durian nggak boleh. Semua yang enak-enak nggak boleh. Masak, jangan pakai garam. Garam ini bisa meningkatkan tensi gitu ya. Dan semuanya. Mengentalkan darah. Ini berbahaya bagi kesehatan. Jadi nyayur, hambar aja. Nggak boleh ada lemak-lemaknya. Bening saja begitu. Akibat memakan satu jenis makanan yang kita rasa enak mengakibatkan makanan lain yang jauh lebih enak, bergizi, manfaat, jadi nggak boleh bagi kita. Orang yang berakal akan berpikir 1000 kali untuk makan makanan yang tadi. Ngapain makan ini? Mending makan itu yang sehat-sehat dan enak-enak. Asal ada uangnya. Maksiat itu kayak begitu. Ketika diamalkan sesaat, mungkin menyenangkan. Tapi berakibat kelezatan ibadah. Kenikmatan bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla. Semangat untuk ibadah dan amal soleh serta melakukan kebaikan hilang dari diri kita. Makanya maksiat merusak akal. Ini yang pertama. Kedua, yang dimaksud maksiat merusak akal menyangkut juga kecerdasan dan daya hafal. Kecerdasannya menurun, nggak cerdas lagi. Daya hafal juga menurun, jadi susah hafalnya. Kena dengan penyakit hese apal gancang poho. Itu mah ada terjemahannya. Susah hafal, mudah lupa. Dan sebaliknya, kalau ketaatan mencerdaskan otak, membesarkan, menerangi hati dengan imannya, maka kemaksiatan tadi dikatakan memudarkan bahkan memadamkan cahaya akal. Maknanya kecerdasannya hilang, daya hafalnya menjadi tumpul. Daya analisanya juga menjadi tumpul. Tidak memahami apa yang mestinya dia bisa fahami dari sesuatu. Berkata Imam Malik rahimahullah kepada Al-Imam Syafi'i, muridnya yang paling cerdas. Inni qad ra'aitu anna Allah qad ja'ala fi qalbika nuran, fala tudfi'hu bidhulumatil ma'siyah. Aku melihat Allah itu telah memberikan cahaya dalam hatimu. Jangan sekali-kali kamu padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Dan sekali diterangkan, hafal semua yang diterangkan oleh gurunya. Kalau membaca buku, ada 2 halaman. Halaman berikutnya itu harus ditutup dulu. Kenapa? Kalau enggak kelirik itu langsung kehafalkan. Hanya 1 kali baca, udah hafal sudah. Kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullah luar biasa. Maka Imam Malik menyatakan, Inni ra'aitu anna Allah qad ja'ala fi qalbika nuran, fala tudfi'hu bidhulumatil ma'siyah. Aku melihat bahwa Allah telah memberikan cahaya dalam hatimu. Jangan kamu padamkan cahaya ini dengan gelapnya kemaksiatan. Ketika bermaksiat, maka hilanglah sebagian hafalannya. Dan ini juga teralami oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Sehingga beliau curhat kepada gurunya yang namanya Imam Waqi'. Dan Imam Waqi' memberikan saran. Tinggalkan maksiat. Karena ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Pengalamannya ini beliau abadikan dalam sebaik syair. Al-Imam Syafi'i dalam kitab Dewan Syafi'iyah.
Dalam syair itu beliau menyatakan syakautu ila waqi su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nuran wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku curhat, mengeluh, konsultasi kepada guruku namanya Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Syakautu ila Waqi su'a hifdhi. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu beliau memberikan petunjuk, bimbingan, nasihat kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anal ilma nurun wa nurullah la yuhdal asi. Lalu beliau menerangkan kepadaku bahwa sungguhnya ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Turunlah daya hafalnya, turunlah kecerdasannya, turunlah daya analisanya. Karena dosa dan kemaksiatan. Termasuk kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, firasat. Firasat kita akan tajam dengan iman, ibadah, amal soleh dan ketakwaan, dan akan tumpul. Dengan apa? Dengan kemaksiatan. Beliau mengambil dari sebuah ayat yang terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kamu furqan. Furqan ini ilmu. Ketakwaan memudahkan orang itu dalam memahami ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Artinya memudahkan kita untuk mempelajari, memahami suatu ilmu. Nah, termasuk firasat, termasuk daya analisa. Ketika turun Al-Quran, surah yang terakhir turun Al-Ma'idah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Telah aku genapkan bagi kalian nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ayat ini turun menjelaskan Islam sudah sempurna, para sahabat semua riang gembira. Oh, agama kita sudah sempurna. Karena sebatas itu yang mereka fahami dari ayat ini. Ada seorang sahabat yang sedih menangis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena ketakwaannya beliau bisa menangkap makna lain yang tersirat dari turunnya ayat ini yang tidak tertangkap oleh sahabat lain. Sahabat lain kaget melihat Abu Bakar. Bukankah agama kita sudah sempurna? Iya. Bukankah kita mestinya gembira? Iya. Tapi kenapa engkau sedih dan menangis? Apa jawab beliau? Kalau agama kita sudah sempurna, menunjukkan tugas Nabi kita Muhammad SAW sudah selesai. Kalau tugasnya sudah selesai, ini isyarat sebentar lagi beliau akan dipanggil menghadap Allah Azza wa Jalla. Turunnya ayat ini isyarat sudah dekatnya masa-masa kematian Nabi SAW. Itu yang ditangkap oleh Abu Bakar. Ini tidak ditangkap oleh orang lain. Mendengar penjelasan itu baru mereka faham, baru mereka juga sedih dan menangis. Lihat, apa yang membedakan? Ketakwaan. Ketakwaan membuat hati jiwa menjadi terang benderang. Akalnya bertambah cerdas, hafalannya bertambah kuat, dan daya analisanya menjadi bertambah tajam. Dia memiliki kelebihan cepat hafal, susah lupa. Cepat hafal, susah lupa. Dibalik. Cepat
hafal, susah lupa. Kalau yang tadi ahli maksiat, hese apa gancang poho teh, susah hafal, mudah lupa. Kalau ini mudah hafal dan susah lupa. Ini yang menjelaskan bahwa kemaksiatan itu merusak akal sebagaimana ketaatan bisa menyempurnakan akal kita. Mempertajam daya analisa kita, memperkuat hafalan kita, mencerdaskan kita sehingga itu yang dialami oleh para ulama. Kenapa mereka menjadi ulama? Dengan ilmu yang sulit ditandingi oleh orang biasa karena keimanan dan amal soleh serta ketakwaan yang mereka miliki. Inilah madarat, salah satu dampak buruk dari dosa dan maksiat. Al-ma'asi tufsidul aql. Maksiat itu bisa merusak hati. Selain itu, maksiat juga bisa membuat hati menjadi keras. Lebih keras daripada batu. Sekeras baja. Tidak bisa tergedor. Dengan wejangan, pedaran ilmu, dengan nasihat. Enggak. Lebih keras dari batu, batu saja bisa belah dan keluar air daripadanya. Ini mah enggak. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa minha anna dhunuba idza takatharat tubi'a ala qalbi sahibiha. Fakana minal ghafilin. Di antara dampak buruk dari dosa adalah dosa itu semakin banyak, maka semakin menutup dan mengunci mati hati para pelakunya. Lalu jadilah dia ini orang yang lalai. Lalai dari tujuan hidup. Tujuan hidup kan untuk ibadah kepada kita. Lalai dari hal itu. Lupa. Yang oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Walladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Janganlah seperti orang yang melupakan Allah. Allah membuat mereka lupa kepada diri. Lupa siapa dirinya, lupa untuk apa dia diciptakan dan dihidupkan di alam dunia. Lupa nanti akan meninggalkan alam dunia dan kembali menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan tujuan hidup. Oleh karena itulah maka lalailah dia. Akibat apa dosa dan firman di dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14, kalla bal rana ala yaksibun. Kata Allah, rana itu adalah ron. Rana itu noda, kotoran yang di ala qulubihim, karena dosa-dosa mereka. Apa ron? Apa yang dimaksud dengan noda? Para ulama menyatakan adzambu ba'da dzam. Dosa seusai melakukan dosa. Dosa yang bertumpuk-tumpuk. Berkata Al-Hasan, huwa dzambu ala dzam hatta yu'mil qalb. Hatta makna adalah yang tumpuk-tumpuk sehingga membutakan hati. Kata ulama yang lainnya, lamma kam wa ma'asihim ahatat biqulub. Noda tersebut itu disebabkan karena semakin banyak dosa dan maksiat sehingga mengelilingi, membungkus hati mereka. Dengan berkata Imam
Ibnu Qayyim, wa annal qalba yasda'u minal ma'siyah. Fa in zadat ghalaba as-sad'u hatta yasira ranan, thumma yaghlibu hatta yaswa quflan wa khatama sirul qalbu fi ghashawatin wa ghilaf. Fa in hasala lahu dhalika ba'dal huda wal basirah intakasalahu asfalah fa hina idzin yatawallahu adu wa yasuquhu hayya. Ya, makna asal rona adalah hati ini ternoda, terkotori oleh maksiat. Kalau bertambah maksiatnya, bertambah kotoran nodanya sampai menjadi rona. Rona itu adalah noda yang menutupnya. Keminasi hatinya sehingga menjadi akhlak atau karakter. Sehingga menjadi penutup, tercover seluruh dan dosa. Dosanya mengcover, menutupi seluruh, maka hatinya menjadi tertutup. Kalau ini terjadi setelah dia memperoleh hidayah, kemudian melakukan dosa sehingga tertutup hatinya, maka terbaliklah kondisinya. Bisa jadi yang benar dianggap sunnah, dianggap bidah, yang bidah dianggap sunnah. Dianggap syariat, yang syariat dianggap adat. Kalau syariat dianggap, oh itu mah adat Arab. Jilbab itu adat, kultur, kebiasaan, budaya orang Arab. Jenggot juga itu kebiasaan. Pada itu bagi orang-orang yang seperti itu. Ketika ini terjadi, musuhnya di kalangan setan akan menjadi pemimpin baginya yang memandunya sekehendak si setan. Diarahkan ke arah yang dikehendaki oleh setan, laknatullahi alaih. Kelalaian yang akan teralami oleh para pelaku dosa. Apa akibatnya? Akibatnya dia enjoy dengan kemaksiatan dan akan merasa terusik dengan kebenaran. Imam Al-Ghazali rahimahullah menggambarkan hati ini seperti gelas yang berisi air bening. Ketika airnya itu masih bening, coba masukkan sakeprul tanah. Apa sakeprul tanah? Masukkan sedikit tanah. Atau kopi lah yang hitam. Masukkan. Kelihatan apa? Tidak. Kelihatan. Mungkin di antara jamaah ada yang pernah atau sampai sekarang masih memiliki safron atau ja'faron ya. Semacam apa ya, daun atau kayak teh gitu, tapi kecil-kecil kayak rambut gitu. Ambil 3 helai sampai 5 helai, masukkan ke gelas yang bening airnya, panas. Kelihatan nggak? Kelihatan, cuma 3 helai. Lama-lama larut, menguning coklat, minum. Kelihatan. Mananya apa? Kalau orang hatinya bersih. Bersih dari dosa. Karena keimanan, ketakwaan, ibadah, dan amal soleh bersih. Ketika melakukan sedikit kesalahan saja, dia akan sadar. Dia akan tahu, aduh ini kesalahan.
Ingin segera diapain? Ingin segera dibersihkan. Tahu banyak segelas air bening, ada satu semut yang masuk, pas mau dibunuh itu ada semut kelihatan. Semutnya kecil. Mau nggak berani meminum? Nggak. Harus dibuang dulu itu semut. Setelah bersih baru mau minumnya. Kelihatan sekecil apapun kotoran. Tapi coba kalau umpamanya gelas yang berisi air bening itu masukkan sedikit kopi kucek, jadi agak keruh. Kelihatan kan? Tambah lagi setengah sendok kopi, tambah keruh. Tambah lagi sesendok kopi lagi, tambah keruh hitam. Setelah hitam begitu, ambil 1 sendok tanah, masukkan kucek. Kelihatan nggak tanahnya? Enggak. Aromanya aroma kopi. Warnanya warna kopi gitu ya. Rasanya juga rasa kopi. Padahal itu tanah. Nggak kelihatan lagi, enjoy aja. Itulah gambaran hati. Hati yang tadinya bersih, melakukan dosa dan kemaksiatan berubah menjadi agak keruh. Kalau dibiarkan terus berdosa lagi, tambah keruh, tambah keruh. Setelah keruh menghitam, maka seluruh dosa sebesar apapun dilakukan tidak lagi mengejutkan dan menakutkan hatinya. Sudah enjoy dengan kekeruhan itu. Ini yang menyebabkan para ahli maksiat tidak lagi merasa takut dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Enjoy dia, menikmati kemaksiatan yang dilakukannya karena hitamnya kemaksiatan sudah menyatu dengan hitamnya kondisi hati dia. Jadi kemaksiatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hayu. Barakallahu fiik. Selalu muncul di mana saja Anda berada. Tapi tadi pagi nggak muncul ya. Mungkin mau masuk tapi nggak bisa masuk. Kenapa apa yang menjadi penyebab orang bermaksiat terus? Padahal maksiat itu luar biasa dahsyatnya, dampak buruknya sangat banyak. Ada banyak penyebab kenapa orang bermaksiat. Yang pertama, penyebab orang bermaksiat adalah lemahnya iman. Makanya pertahanannya dari godaan melemah juga. Ibarat benteng yang lemah gampang diserbu musuh dan ditaklukkan. Yang pertama. Kedua, yang menggedor pertahanan imannya. Godaan itu dahsyat. Dari luar. Godaan sekarang itu datang melalui keluarga terdekat, anak dan istri. Berupa apa? Berupa banyaknya permintaan tentang kepentingan dunia. Ini itu.
Kadang-kadang permintaan mereka itu beresiko menggoda iman, mengganggu iman. Ketiganya tentu saja ada hasutan setan laknatullahi alaih. Penyebab keempat adalah ada karakter buruk yang tertanam dalam hati kita akibat dari pergaulan dan kebiasaan buruk. Salah gaul melahirkan karakter buruk. Di antara karakter buruk yang lahir dari salah gaul karena menyerap kebiasaan orang menjadi senang merumpi, senang bergibah, senang mencela, menghina, ya, serang umpamanya berkata-kata kasar karena lingkungan. Ini melahirkan kedengkian, melahirkan hasad, melahirkan umpamanya kebencian dan permusuhan kepada orang lain, melahirkan suudzon dan yang sejenisnya, melahirkan ujub dan ria. Karena kawan-kawannya suka ujub, suka ria dengan kelebihannya, akhirnya dia juga tertular kebiasaan buruk. Dari sinilah diperintahkan untuk milih-milih kawan bergaul. Dari tahkatkan iman dan amal soleh untuk membentengi kita. Dari sinilah kita diperintahkan untuk sering-sering ta'awud dan berzikir untuk melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itulah beberapa sebab-sebab yang diterangkan secara ringkas kenapa orang berdosa dan bermaksiat. Wallahu a'lam. Silakan Ya, lagi. baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali penelpon yang akan bertanya. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Halo, Ya, silakan. Ya, sudah Bu. masuk Ibu, silakan. ada Ustaz. Ya, silakan. Tanya Ustaz. Nah, kalau ngedumel gitu ya, Ustaz misal ada sesuatu dengan misal kayak ada suara bising, itu kan berisik banget gitu, gitu Ustaz. Apa itu yang menyebabkan kita menjadi minat? Kan di umumnya di daerah saya itu memberi hadiah itu dengan harta ya. Dan kalau misalnya fisik juga lemah gitu misalkan enggak, jadi saya berpikir, saya merasa kalau saya itu belum berbuat, nggak bisa berbuat baik kepada orang lain Ustaz, karena memberi hadiah ini dengan tenaga juga Ustaz. Nah itu bagaimana ya? Saya udah berkata-kata dengan kata-kata yang baik, tapi masih merasa baik Baik. orang Siapa? lain. Ya sudah itu aja. Membuat kita jengkel lalu kita ngedumel. Boleh apa tidak? Apa menyebabkan kita ini akan terhina karenanya? Iya, barakallahu fiik. Tergantung ngedumelnya, Bu. Tapi yang jelas, yang harus kita lakukan ada nggak zikir tersebut? Kalau umpamanya ada orang lain yang tertimpa musibah dunia ataupun agama. Tertimpa musibah dunia
seperti sakit, terkena wabah corona sekarang umpamanya, atau musibah akhirat, musibah agama, orang dosa dan maksiat, ada ada korupsi, tahu pun macam-macam musibah. Yang harus kita lakukan berdoa. Man ra'a sahibal bala, siapa orang yang melihat orang yang terkena musibah. Alhamdulillahil mimma btalaka bihi wa faddalani ala man khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang menimpa dan keutamaku di atas keutamaan yang berdoa dengan Allah akan selamat bahaya yang menimpa orang lain tersebut. Kali-kali dicela, amit jabang bayi kasambrang kapal lembang balik nama kurupuk. Jangan karena orang itu sesuatu. Akibatnya apa? Akibatnya nanti kita juga akan terjerumus ke dalam perbuatan yang menyebabkan kita menghina mereka. Jangan. Melihat umpamanya beri TV umpamanya lagi amit gitu-gitu amat. Bukan begitu harusnya. Melihat umpamanya ada orang terpapar corona, lalu kita tuh menyalahkan itu enggak 3M sih. Makanya begitu tuh ya. Nanti kita nggak boleh seperti itu. Jadi malah berzikirlah, bukan ngedumel. Nah, kalau umpamanya menjumalan kesal itu orang terdekat kita, mungkin pasangan hidup kita, istri atau suami, atau anak-anak, atau pembantu, melakukan kesalahan, lalu ngedumel. Maka yang harus kita lakukan mengingatkan agar tidak tenang hatinya. Bikin dia sadar untuk bikin dia sakit hati. Rata-rata kita ngedumel itu untuk menyerang yang kita dumeli, yang kita omeli, dengan ada unsur kata-kata celaan atas kesalahannya, katanya itu kasar dengan ekspresi yang tidak mengenakan. Akhirnya dia itu bukan untuk murka buluk atau kesalahannya, tapi sakit hatinya itu ya. Ngedumel tapi ada zikirnya agar kita tidak terjerumus. Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah ya dengan menyatakan dia miskin. Ya, saya pasti akan terjerumus kekiran dan kemiskinan. Itu dia tunggu-tunggu. Dan setelah 40 tahun berlalu baru kejadian tuh. Beliau itu kan pengusaha madu. Madu itu sampai bergentong-gentong. Ada 600 gentong madu. Kaya lah. Kalau di kita sekarang bisa puluhan atau ratusan juta. 600 ini. Bisa beraset miliaran. Suatu saat ada laporan dari karyawannya, ada satu gentong yang kemasukan tikus dan mati. Apa kata beliau? Karena beliau seorang ulama, seorang pedagang yang jujur, tidak dikatakan buang saja si tikusnya, udah konsumen nggak tahu kan gitu ya mikir kita. Ini mah enggak. Buang itu gentong yang ada tikusnya, nggak boleh. Siap. Yang jadi masalah adalah lupa lagi gentong mana yang sudah si tikusnya sudah dibuang.
Tapi gentongnya belum. Yang jadi masalah lupa lagi gentong mana itu. Karena semuanya gentong sama. Dilaporkan lupa lagi gentongnya. Apa kata beliau? Buang semuanya. Miliaran. Lalu beliau menyatakan ini azab bagi saya setelah 40 tahun yang lalu saya mencela orang. Coba bayangkan. Terus terang pribadi saya pernah terjerumus ke dalam celaan saya kepada orang lain. Dulu saya punya kawan, punya sahabat. Saya waktu itu masih langsing. Ada sahabat saya, obesitas, gendut. Sampai mencapai 90 kilogram. Saya waktu itu 76 gitu. Langsingnya segitu, ideal. Tinggi 173, berat 76, 78 ya lumayan, nggak gemuk. Masih bisa loncat-loncat waktu itu. Jungkir juga bisa. Di kasur. Ada kawan saya, berapa sih berat? 90. Ih, Masya Allah. Amit-amit. Kayak pesumo. Apa yang terjadi? Setelah itu saya naik-naik badan sampai 94. Sampai umroh saya terakhir waktu ke Palestina kemarin itu bulan Maret pulang itu saya timbang 94. Kayak pesumo saja. Saya ingat ini mungkin saya pernah mencela kawan saya dulu. Saya terjerumus melebihi dari berat yang saya cela dulu. Kebayang beratnya dan memang berat. Sadar, tobatlah. Ya jangan cela orang. Karena keadaannya yang kita anggap buruk, baik fisik ataupun psikis atau karena urusan agamanya. Ada zikirnya, jangan ngedumel, jangan mencela. Berzikir minta Allah agar Allah tidak menjerumuskan kita ke dalam kondisi buruk orang tersebut. Setelah bulan Maret itu ya kita sadar, kemudian ada keluhan sampai ke dokter, sampai kena diabetes mellitus 2, kata dokter harus dikurangi berat badan. Baru mengatur pola makan, pola hidup. Alhamdulillah turun, sekarang jadi 82, 11 kilo turun. Dari Maret sampai berapa sekarang? Januari, hampir enteng lagi, ringan lagi ya. Jadi jangan sampai mencela kondisi buruk orang lain tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Yang kedua apa? Sesuatu kepada orang lain. Memberi hadiah tapi tidak punya. Kalau tidak maksakan. Niat baik saja insya Allah sudah Allah tuliskan. Jangan sampai untuk memberi hadiah sampai ngutang, nggak boleh. Ya, hadiah tidak hanya dengan uang, tapi bisa dengan tenaga, bisa dengan doa, bisa dengan senyum, bahkan bisa juga infak dan sedekah dengan memberi. Saya pernah menceritakan sahabat. Dia itu ingin infak dan sedekah seperti yang Allah perintahkan dalam Quran, dalam hadis yang sahih, tapi nggak punya apa-apa. Jihad itu dengan harta dan jiwa. Nah, pas ada suruhan jihad, dia nggak punya harta. Dia dengan tenaga, dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mana barang bawaanmu biar saya yang memikulnya." Itu sebagai infak dia di jalan Allah ketika perang dengan tenaga. Selalu begitu. Suatu saat pas ada seruan jihad, dia datang. "Ya Rasulullah, mana barang bawaanmu?" Kata Nabi SAW, "Kali ini saya tidak membawa perbekalan apa-apa kecuali pedang." Orang ini sedih. Nggak bisa lagi berinfak di jalan Allah dengan tenaganya. Akhirnya dia ikut berangkat perang. Ketika berkemah di malam hari, kemudian sholat subuh, seusai sholat subuh, Nabi SAW menghadapkan wajahnya kepada para sahabat lalu berkata, "Siapa di antara kalian yang tadi malam infak? Coba angkat tangan." Sekali, nggak ada yang nyaut. 2 kali, nggak ada yang nyaut. Sampai 3 kali, orang tadi berkata, "Saya ya Rasulullah."
Ditanya, apa sih yang kamu infakkan, yang kamu sodakohkan tadi malam? Dia berkata, ya Rasulullah, saya tidak punya uang, tidak punya harta. Setiap kali ada seruan perang di jalan Allah, saya selalu datang kepadamu untuk membawakan barang-barang perbekalanmu, dan itulah infak saya dengan tenaga. Tapi kali ini, di jihad kali ini, engkau tidak membawa apapun. Saya sedih. Maka tadi malam saya berdoa, ya Allah, siapa saja orang yang pernah berbuat zalim kepada saya, sengaja atau tidak sengaja, direncanakan atau tidak direncanakan, saya maafkan dosa dan kesalahan mereka, ya Allah, dan maaf saya ini menjadi sedekah saya atas mereka semua. Apa kata Nabi SAW? Abshir fa innallaha qad taqabbala sadaqatak. Berbahagialah engkau karena sungguhnya Allah telah menerima sedekahmu. Sedekahnya bukan dengan harta, tapi dengan memberi maaf kepada semua orang yang pernah bersalah kepadanya. Jadi apapun bisa disedekahkan, tidak hanya dengan harta, dengan makanan, bisa dengan kata-kata, bisa dengan tenaga, bisa dengan senyum, bisa dengan doa, bisa juga dengan memberi maaf, apapun. Selain harta, bisa kita infakkan, kita sedekahkan, kita hadiahkan kepada sesama manusia. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Ustaz, kita angkat terlebih dahulu dari pertanyaan dari pesan singkat. Izin bertanya Ustadz, dari hamba Allah, ini tidak ada namanya. Ustadz, apakah boleh memberi nama kepada anak dengan nama malaikat, dan bagaimana hukumnya menonton di bioskop? Jazakumullahu khairan. Silakan Ustadz. Dua pertanyaan. Apa hukumnya memberi nama dengan malaikat? Nama anak, nama orang. Boleh apakah tidak? Baik, barakallahu fiik. Ini dibicarakan oleh para ulama tentang hukum memberi nama kepada orang dengan nama malaikat. Ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan karena tidak adanya yang melarang. Ada yang melarang bukan dari aspek karena adanya larangan, tapi dikhawatirkan menjadi tazkiyah atau menjadi penyebab tercelaknya nama malaikat tersebut bila orang ini melakukan perbuatan tercela. Umpamanya seseorang diberi nama Jibril. Nah, kemudian melakukan kesalahan, dasar si Jibril pika sebelena umpama. Maka sebagian ulama memakruhkan. Sebagian lagi tidak memakruhkan karena memberi nama dengan nama malaikat tak ada ubahnya, tak ada bedanya dengan memberi nama dengan nama para nabi. Dan itu sebaik-baik nama. Sebaik-baik nama adalah Abdullah, Abdurrahman, atau dengan nama-nama para nabi. Walaupun orang yang namanya nama para nabi, ada nggak yang nyebelin? Ada. Umpamanya orang namanya Muhammad. Beliau, Muhammad itu nama nabi yang paling mulia. Tapi orang yang nama Muhammad itu nyebelin. Saya benci itu kepada si Muhammad umpamanya. Padahal yang dimaksud adalah Muhammad orang itu, bukan Nabi kita SAW. Itu maka memberi nama orang dengan nama Muhammad, dengan nama Ibrahim, dengan nama Daud, dengan nama Sulaiman, nabi-nabi yang mulia, tidak terlarang, malah dianjurkan. Oleh karena itulah mayoritas jumhur ulama menyatakan dibolehkannya memberi nama dengan nama malaikat. Dan ini juga ada ulama-ulama yang dinamai dengan nama Malik atau umpamanya sahabat. Malik bin Anas umpamanya Anas bin Malik atau Malik bin Dinar, salah seorang ulama ya, termasuk Imam Malik. Tak ada seorang pun yang mempermasalahkannya. Padahal Malik adalah salah satu nama malaikat. Malaikat apa? Penjaga neraka. Ada nggak dalam Al-Quran nama Malik? Ada. Allah menyatakan, berkata para ahli neraka, ya Malik, ya, iqdi alaina rabbuka. Hei Malik. Malik itu nama malaikat penjaga neraka. Dalam Al-Quran disebut. Liyaqdi
alaina rabbuka, hendaklah Rabbmu mematikan kami saja di neraka daripada disiksa-siksa begini, lebih baik dimatikan. Di dalam hadis disebut nama Malik, dan itu termasuk nama malaikat, tapi tak ada seorang pun ulama yang mempermasalahkannya. Oleh karena itu tidaklah terlarang memberikan nama malaikat sebagai nama bagi manusia, ya. Itu pertanyaan pertama. Kedua apa? Nonton bioskop hukum. Bolehkah menonton? Haram, tidak boleh. Walaupun filmnya bagus, umpamanya film Risalah ada ya? Film perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Bisa menambah iman? Ya, bisa menambah iman. Atau zaman dahulu waktu saya muda, sekarang kan saya sudah tua. Ada namanya Lion of the Desert. Singa padang pasir. Konon pemeran Umar Mukhtarnya itu, karena peran itu konon katanya masuk Islam. Itu perjuangan ulama-ulama di Itali kalau nggak salah ya. Ya, itu menginspirasi. Pokoknya isinya bagus. Saya sempat nonton dulu ya waktu SMA kira-kira. Karena boomingnya hari itu di kalangan para aktivis Muslim saat itu. Ya, tapi bukan di bioskop, di video, nggak ke bioskop. Nah, walaupun filmnya itu, tapi ada tapinya. Itu menyuburkan, memperkaya para produser industri hiburan. Semakin menjamur nanti bioskop-bioskop, semakin umpamanya menjamur yang seperti itu, semakin kaya raya mereka. Ditambah di dalamnya ada ikhtilat, ditambah di dalamnya ada musik, ditambah di dalamnya ada ini dan itu. Banyak sekali madaratnya. Oleh karena itu adanya aspek yang bagus dari satu sisi tidak menyebabkan baguslah seluruh sisi. Umpamanya isi filmnya bagus, tapi menimbulkan banyak madarat. Pertama, siapa yang diuntungkan? Produsernya, sutradaranya, para bintangnya, seluruh kru pembuat film tersebut, ya, para pengusaha bioskopnya, gitu ya, editor filmnya, semuanya itu akan teruntungkan sehingga mereka itu semakin enjoy dengan pekerjaannya di sana. Maka itu menguntungkan mereka dan akan menyuburkan industri hiburan yang melalaikan, ya. Apalagi umpamanya penayangannya itu melabrak waktu sholat. Umpamanya jam 2 sampai jam 4, umpamakan 2 jam rata-rata ya. Asar jam 3. Tapi kan masih ada waktu asar. Iya masih ada, tapi tidak di awal waktu. Terlalaikan oleh hiburan yang melalaikan tersebut. Maka tidak boleh ya. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan kembali pada hari Senin yang akan datang melanjutkan kajian kitab ini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa menjaga beliau beserta keluarga. Dan kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan atas atensi dari para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian Islam Ilmiah di pagi hari ini. Semoga kita mendapat faidah dan manfaat dan menjadi amal soleh untuk kita semua. Sampai berjumpa di kajian Ada Wadawa di pekan yang akan datang setiap hari Senin pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Dan kami segenap kru yang bertugas mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi